Oke, selamat datang di channel Bang Gendul. Sebelumnya aku mau ngasih info ke kalian di grup 11 sekarang lagi rame, ada drama perseteruan antara Arijit Saha sama Arus Dama. Yang aku tahu Arus Dama ini kan baru-baru aja ini nongol ya. Dia baru-baru aja ini untuk ngeport beberapa custom ROM. Kalau Arijit sudah sejak lama ya, dia lebih lama setauku. Untuk grupnya pun juga lebih banyak grupnya Arijit Saha ketimbang si Arus Dama ini. Dan untuk kasus drama mereka berdua ini aku nggak tahu yang bener yang mana. Aku cuma nyimak tapi secara garis besar aku masih belum paham ini akar masalahnya di mana. Kok bisa sampai muncul drama kayak gini. Tapi kalau misalkan kalian tahu asal mulanya kayak gimana, silahkan komen aja di bawah, ceritain secara ringkas saja detail-detailnya kayak gimana. Nanti aku pin di komentar ya. Oke, dan sekarang aku lagi ada di custom ROM yang lumayan jadul dan ini menurutku lumayan enak dan lumayan worth it untuk kalian pakai, guys. Kita ke about phone dulu ya. Ini dia reloaded ya, reloaded yang unofficial. Ini sudah 2 tahunan berarti ya, kalau lihat dari tanggalnya bulan 8 tahun 2020. Jadi udah sekitar hampir 2 tahun. Dan kernelnya di sini sudah aku ganti. Kernel bawahnya itu dia pakai Stormbreaker yang EAS, dan ini memang untuk kernelnya ini diwajibkan dia pakai EAS ya. Diwajibkan pakai yang EAS. Kalian nanti bisa pelajari sendiri changelognya di situ. Untuk link downloadnya aku taruh di deskripsi video ini. Dan itu dia, kalian bisa baca di bagian note. Use only EAS kernel. Jadi misalkan kalian pengen ganti kernelnya, pakai yang kernel EAS dan sudah all cam ya. Yang all cam, bukan sudah all cam. Milih kernel yang all cam. Jangan sampai keliru pilih yang new cam ya, nanti kamera kalian bakal bermasalah. Oke, di sini di sekitarku lagi ada pengerjaan proyek, jadi mungkin agak sedikit berisik, abaikan aja. Kita ke kamera dulu. Untuk kamera dia pakai kamera standar seperti ini ya, dan ini menunya cuman dikit. Jadi untuk kameranya ini sebaiknya ya kita next. Udah aku tes, untuk kameranya ini normal semua tanpa kendala. Kemudian untuk Magisnya sudah aku rename karena ada kebutuhan buat buka M-Banking line bank. Dan untuk line bank ini triknya cukup kalian rename aja, di rename di sini. Magisnya di rename pakai versi 23.0 ya di sini. Dan jangan lupa juga di bagian Magis ID ini kalian centang di bagian line banknya, ini khusus buat yang pakai line bank ya. Di sini untuk line bank sudah aku centang seperti ini. Dan waktu dibuka itu normal tanpa harus pakai modul Samiko atau harus update Magis menjadi Zigis dan sebagainya. Ini aku masih pakai Magis yang lama, cukup di rename aja udah bisa dibuka. Dan untuk safety netnya sudah tercentang semua dua-duanya ya. Dan ini versinya vanilla, jadi kalian harus nyiapin gaps sendiri. Untuk gaps yang aku pakai nick gaps yang basic, nanti kalian bisa download sendiri di nickgaps.com atau kalian bisa ke channel telegramku, cari aja di berkas, di situ juga sudah aku sediain untuk gapsnya. Kalian tinggal pilih mau versi Androidnya yang versi berapa, mulai 9, 10, 11, yang 12 kayaknya juga ada, tapi ya aku lupa juga sih. Kemudian kalau kita cek di Play Store untuk lihat sertifikasinya apakah sudah tersertifikasi ya, kita cek dulu. Kalian bisa lihat paling bawah device is certified, dan ini artinya sudah tersertifikasi, sudah terbaca resmi ya untuk device-nya. Oke, kita langsung masuk ke bagian dalamnya. Untuk networknya dulu kita cek preferred network type. Di sini tentu aja sudah banyak pilihan ya. Dan reloaded OS ini CAF ya guys, basicnya CAF. Jadi untuk performanya emang lebih jos ketimbang AOSP biasa. Kemudian untuk hotspot dan tethering, nah di bagian ini sayang banget dia masih belum support buat tethering VPN. Jadi buat kamu yang suka main gretongan internet, suka pakai VPN, itu ya nggak bisa kita hotspotin ya. Kemudian next di bagian bawahnya ada menu baterai, dan menunya ini masih standar kayak gini. Untuk SOT nya penggunaan baterai menurutku ini wajar, standar aja, nggak boros juga nggak hemat ya, pokoknya biasa. Kemudian di bagian display tampilan kayak gini, tap to wake aman normal. Untuk sound nggak ada direct sound ya. Oh iya, buat kalian yang tahu apakah misalkan
ada custom ROM yang nggak ada directnya, nggak ada mission enhancer, itu apakah bisa ditambahin direct sendiri ya guys, misalkan lewat modul kayak atau lewat patch khusus yang diinstal dari recovery? Buat yang tahu silahkan komen ya guys, tolong ini kita saling share aja karena aku juga masih belajar sih. Kemudian untuk storage-nya sistem kebaca 10 GB ya, jadi emang untuk sistemnya ini lumayan irit guys, mungkin ini juga yang bikin enteng ya. Terus untuk security sayang banget masih belum support face unlock ya, jadi cuman ada pin, fingerprint sama smart lock. Kemudian ada reloaded tuner, ini menu khususnya, ada buat ngatur di bagian status barnya, munculin baterai presentasi, double tap to sleep, dan icon-icon 4G, VoLTE dan sebagainya guys. Kemudian ada light, terus ada navigation bar, dan sayangnya di custom ROM ini kita nggak bisa mindahin posisi tombol back sama reset ya, jadi tombol backnya ada di kiri. Misalkan kalian terbiasa di kanan mungkin bakalan agak keganggu ya. Terus untuk lock screen menunya kayak gini, ada double tap to sleep lagi dan menu-menu yang lainnya. Terus ada menu power kayak gitu. Next kita ke bawahnya lagi, ada menu sistem, dan untuk bahasanya di sini sudah ada bahasa Indonesia guys. Kemudian di bagian advance ini nggak ada ya, nggak ada yang penting. Advance yang ini ada developer option, dan untuk running services kita bisa cek free RAM-nya 1,5 ini sambil ngerekord layar pakai DU recorder, karena untuk perekam layar bawaannya itu nggak bisa buat ngerekam suara juga. Dan kalian bisa lihat untuk free RAM-nya 1,7 1,8 ya, sekitaran segitu guys. Next, kemudian di bagian quick settingnya ini juga standar, menu-menunya kayak gini. Untuk menu yang aneh di sini nggak ada ya, nggak ada tambahan fitur lagi, cuman ada kayak gini doang. Jadi ini masih standar ya. Kalau kita hidupin hotspot sama wifi, ini hotspotnya sudah aku hidupin ya, sudah hidup hotspotnya, dan wifi-nya juga masih tetap hidup. Jadi keduanya ini akur ya, bisa nyala bareng. Terus untuk tampilan recent aplikasinya kayak gini, kita klik untuk menunya nggak ada buat ngunci aplikasi biar nggak ke close, mungkin bisa pakai OnePlus Launcher kali ya. Terus untuk hasil skor Antutu pakai Deagle V13 itu dapatnya lumayan gede, 165.000 sekian dengan rinciannya kayak gini. Dan uniknya walaupun ini pakai EAS dan all cam OC overclock, itu suhunya masih terbilang adem guys, cuman mentok di 37 derajat Celcius. Semalam aku pakai buat main game juga nggak kerasa panas, jadi ini asik banget dipakai. Terus kemudian untuk hasil skor CPU throttlingnya dia dapat kayak gini ya. Ini dia, ini Deagle V13, menurutku ini stabil banget dan recommended buat kalian pakai. Jadi mungkin gitu aja dulu untuk review kali ini. Buat yang mau request sekali lagi silahkan tulis di kolom komentar, atau mungkin mau cuap-cuap soal drama si Arus Dama sama Richard Saha, silahkan komen di bawah guys. Gitu aja. Makasih udah nonton video ini, kasih like kalau suka, dislike kalau kalian tega, dan akhir kata Bang Gendul pamit undur diri. Kita bakal ketemu lagi di next video. See you, bye bye.